Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar nih semuanya? Menjuah-juah loh Kak Emi. Luar biasa ya. Sekarang kita tanya adik-adik, apa kabar semua? Sudah dibilang tadi luar biasa, menjuah-juah. Nah, apakah pada saat ini adik-adik nih sudah pada mandi? Pasti sudah dong Kak. Sudah pada sarapan belum? Sudah, pasti. Mantap. Kalau begitu, sekarang ditanya, Alkitabnya udah ada belum di situ dan kolektenya? Pasti sudah dong Kak. Berarti anak Batang Serangan luar biasa. Yeay. Kita mau ibadah Minggu Kak. Iya Kak. Jadi ayo kita mulai yuk Kak. Ayo, sebelum kita memulai ibadah kita siapkan hati dan jiwa kita hanya kepada Tuhan, dan kita mau berdoa terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh kakak guru kita, Kak Lina. Oke, kita mau memulai ibadah kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, begitu baiknya Engkau kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Bapa di hari Minggu yang ceria ini. Kami boleh berkumpul bersama orang tua kami, saudara-saudara kami di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami mau memulai ibadah kami. Berkati Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Pimpin Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, sehingga kami dapat boleh tertib dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan beroleh sukacita yang datangnya dari Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu semuanya ya Tuhan, dan adik-adik di rumah juga boleh dapat tenang dan sukacita. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita tadi sudah berdoa kan, jadi semuanya sudah penuh semangat. Nah, mari kita angkat lagu pujian. Semuanya kakak guru undang supaya bangkit berdiri. Kita nyanyi dengan penuh semangat, dengan bertepuk tangan. Kita angkat lagu pujian kita kepada Tuhan dengan judul Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria Karena ini hari bahagia. kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Kenapa kita bersukaria? Karena ada Yesus di dalam kita Kak Emi. Betul sekali Kak Lina. Karena Yesus yang membawa kita dalam kemenangan. Yes, menang kita dari godaan iblis selalu yang mengganggu kita. Kita bisa menang karena ada Yesus. Betul sekali Kak Lina. Kalau kayak gitu, mari adik-adik masih sikap berdiri ya. Kita angkat lagu pujian kepada Tuhan dalam nama Yesus.
nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita sudah angkat pujian. Sekarang adik-adik silakan duduk yang manis, duduk rapi ya. Ambil Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya semuanya sikap yang manis, sikap berdoa. Kita mau angkat pujian dengan judul lagu Mari masuk.
dalam doa, kita berdoa. Puji syukur Tuhan Yesus buat segala karunia dan berkat-Mu yang bisa kami rasakan. Kami anak-anak KKR GBKP Daun Batang Serangan beserta guru-guru KKR Batang Serangan ya Tuhan bisa beribadah pada hari ini. Tuhan, kami sudah memuji, menyembah dan mempermuliakan nama-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Limpahkan dia dengan kuasa Roh Kudus agar dia dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Berkati juga setiap adik-adik kami yang ada di rumah ya Tuhan. Berikan mereka hikmat dalam mendengarkan firman ini, sehingga firman ini bisa bertumbuh dan berbuah dalam hati dan pikiran mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan sudah berdoa. Amin. Oke. Firman Tuhan yang sampai kepada kita hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai dengan 11. Buat adik-adik kami yang di rumah, jangan lupa dibuka Alkitabnya ya. Abang akan bacakan dari sini. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai dengan 11. Begini firman Tuhan, kita dengarkan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Wow, luar biasa firman Tuhan yang sampai kepada kita hari ini. Adik-adik, tema kita hari ini bekerja. Work. Ya. Apa itu bekerja? Oke. Dalam bahasa Inggris itu work. Oke. Tapi apa sebenarnya inti dari bekerja itu? Ada yang bisa jawab? Oke, jawab dalam hati ya. Menurut abang bekerja itu doing something. Melakukan suatu hal. Ya kan? Bekerja. Kita menggerakkan tangan kita, bergerak, melakukan suatu hal. Apa tujuan dari bekerja? Tujuan dari bekerja adalah untuk mencapai, untuk meraih, untuk memperoleh suatu hal. Kita bekerja supaya kita mendapatkan suatu hal. Ada goal, ada hasil, ada tujuan yang ingin kita raih. Itulah gunanya bekerja. Adik-adik, banyak sekarang orang menginginkan suatu hal, menginginkan suatu barang, ingin mencapai suatu hal, ya, ingin mencapai sebuah kedudukan, atau mungkin bisa juara kelas, prestasi, tapi tidak mau bekerja, tidak mau berproses. Dia hanya mau hasilnya aja. Bagaimana nanti ya hasilnya harus ini. Dia tidak ingin melewati prosesnya itu. Ini yang salah. Semua ingin dicapai dengan instan. Ingin memperoleh suatu hal, ingin secara instan. Tidak melalui proses itu, bekerja. Namun, hari ini kita diperingatkan melalui firman Tuhan dalam surat 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai dengan 11. Apa kata 10 tadi? Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wow. Jadi kalau kita nggak bekerja dalam suatu hari, kita nggak boleh makan. Atau gimana ini? Tidak seperti itu ya. Ada konteks dalam surat penulisan dari surat 2 Tesalonika ini. Pada zaman dulu, pada zaman Kristen mula-mula, pada waktu Paulus mengabarkan Injil, jemaat mula-mula itu sangat luar biasa ya imannya ya. Jemaat Kristen mula-mula itu sangat luar biasa imannya. Mereka banyak menjual harta miliknya, harta bendanya, dan membagikannya kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Dia menjual emasnya, menjual tanahnya, menjual perabotan rumahnya untuk dibagikan kepada jemaat yang membutuhkan.
Bahkan pada saat itu mereka sering mengadakan perjamuan makan di rumahnya. Jadi diundang semua orang, jemaat-jemaat diundang makan ke rumahnya dan makan bersama. Hal ini yang dilihat Paulus, ada orang-orang, ada beberapa orang yang memanfaatkan keadaan ini. Dia jadi malas. Nanti ada kok dikasih dari jemaat ini gitu. Nanti dia bisa nolong aku dengan ini gitu. Nggak usah masalah hari ini. Nanti ada kok nanti makan di rumah si ini. Nggak usah makan lah hari ini, nanti makan kok di rumah ini. Jadi ada orang memanfaatkan kondisi ini dengan bermalas-malasan dan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Maka Paulus bilang apa? Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini untuk peringatan kepada orang-orang yang malas, yang tidak mau bekerja. Sikap ini yang ditentang Paulus. Dia menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Nah, ini dia. Dia jadi tergantung kepada orang lain. Dia tidak mau bekerja. Ingin mendapatkan suatu hal, ingin mendapatkan barang, dia jadi menggantungkan diri kepada orang lain. Pernah nggak kita seperti itu? Coba berpikir kita. Kita ingin mendapatkan prestasi yang bagus, tapi tugas kita malah kita tunggu dari orang lain, ya kan? Atau kita pingin mendapatkan suatu barang, mungkin mainan, ya, untuk anak-anak, untuk mungkin sebuah makanan, atau mungkin untuk adik-adik kami remaja ingin mendapatkan sebuah barang yang lebih, mungkin sepatu, tas, ya. Tapi kita tidak mau bekerja, tidak ada usaha yang kita lakukan untuk memperoleh itu. Ya minimal membantu orang tua lah, supaya surah-surah kita itu, ya surah-surah itu bahasa Karo, keinginan kita itu bisa dituruti. Harus ada usaha, ada effort yang kita lakukan supaya kita mencapai tujuan kita itu, memperoleh apa yang kita inginkan. Harus ada usaha, jangan menggantungkan sepenuhnya harapan kita itu kepada orang lain. Jadi itu yang ditekankan Paulus. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jika kamu ingin mendapatkan suatu, bekerja. Jika kamu menginginkan suatu, bekerja, usaha, gitu. Hari ini kita diperingatkan dan ditegur kembali oleh suatu ilustrasi, ya. Jadi kita Amsal, kita perhatikan. Kita ditegur melalui semut. Semut binatang yang kecil, namun dia bisa mengangkat beban 2 kali lipat dari badannya. Dan dia selalu bergotong royong kan. Kita nggak pernah nengok semut itu sendiri-sendiri, tapi ramai. Dia bekerja, tiap hari dia bekerja. Kadang kita udah ngasih kapur barus pun, tapi tetap aja ada semut gitu. Dia tetap bekerja pasti, mencari makanan, dikumpulkan. Sehingga waktu nanti pada masa tidak ada masa pelik, dia udah ada lumbung makanannya. Itulah semut. Kita harus mencontoh semut hari ini. Dia bagaimana semangatnya bekerja. Ya adik-adik. Nah, kemudian apa yang menjadi aplikasi atau perenungan kepada kita, baik abang sebagai guru KKR, adik-adik dari kelas balita sampai dengan remaja, apa yang menjadi renungan bagi kita hari ini adalah, apakah kita masih memiliki sifat malas ini? Apakah kita masih ada rasa malas, ya? Kalau bahasa trennya mager, ya, malas gerak. Apakah masih ada nih? Ini yang harus kita pelan-pelan kita buang, kita perubahi, kita lepaskan dengan semangat bekerja. Sebagai contoh, di masa pandemi ini pasti kita merasa ada kejenuhan, pasti. Abang juga merasakan kejenuhan. Kadang kejenuhan ini yang membangkitkan jiwa-jiwa kemalasan tadi, jiwa-jiwa mager ini. Misalnya, si Anu makan gitu. Ntar lagi mah, tanggung nih gamenya belum selesai. Ya.
makan bang gitu. Ntar lagi mak, mager, nanti aja siang gitu. Dek, sapu rumah gitu. Ntar lagi mak, malas sekali gerak gitu. Ada rasa-rasa malas dalam diri kita. Itu tidak bisa dipungkiri. Abang juga mengakui kadang-kadang ada rasa-rasa malas dalam diri kita. Namun melalui firman hari ini kita ditegur bahwa jangan malas. Do it now. Melalui tema remaja juga hari ini lebih sebenarnya ditekankan bahwa think big and action now. Jadi nggak perlu menunda. Apa yang bisa kita kerjakan sekarang, right now, kita kerjakanlah sekarang. Karena mungkin akan ada kesibukan lain nanti di hari ke depan yang membuat pekerjaan ini semakin menumpuk dan kita sudah malas mengerjakannya. Ini bisa terjadi dalam hal-hal tugas gitu ya. Melalui tema hari ini kita juga diingatkan, jangan malas. Tuhan benci dengan sifat pemalas. Dan jangan menggantungkan diri kepada orang lain. Seperti jemaat Kristen mula-mula yang pemalas tadi. Tapi apa yang bisa kamu lakukan, lakukan sendiri, ya. Ya kan? Buat adik-adik kami yang di kelas balita yang sudah bisa makan sendiri, ya tidak perlu lagi disulang adik-adik. Apa yang bisa kita lakukan sendiri, kita lakukan sendiri. Ya. Buat adik-adik yang kelas tanggung sudah bisa coba menyapu rumah sendiri, kemudian bisa juga membersihkan tempat tidur sendiri. Mulai dari hal-hal kecil. Apa yang bisa kita lakukan sendiri, kita lakukanlah. Jangan malas, bekerja, ya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, kita lakukan sekarang. Itu dia. Kemudian dalam bekerja ini, apa yang sering buat kita malas? Coba kita pikir. Karena kita berpikir kalau kita bekerja, ada keuntungan yang diperoleh orang lain. Gitu. Ini yang pemikiran yang salah. Jika kita bekerja, lakukanlah itu dengan tulus, ikhlas, bersungguh-sungguh. Karena apa? Jika kamu melakukan suatu pekerjaan, ingat apa kata Rasul Paulus dalam surat Kolose. Apa yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita kalau bekerja, nggak perlu nunggu orang lain, nggak perlu disuruh orang lain, tapi bekerjalah seperti kita bekerja kepada Tuhan dengan tulus, dengan penuh sukacita. Pasti nanti perasaannya lebih lega. Oke adik-adik, mungkin satu lagi yang perlu abang ingatkan bahwa dalam konteks jemaat gereja mula-mula, banyak orang sifatnya hanya menunggu. Nanti ada kok bantuan dari ini. Ada kok nanti makan di tempat ini. Itu kan gereja mula-mula. Jadi karakteristik jemaat gereja mula-mula itu sifatnya menunggu. Tapi melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk jangan menunggu. Bekerja. Jadi inisiator gitu. Kalau memang dilihat rumahnya udah kotor gitu ya, mboe disapu gitu loh ya. Jangan nunggu-nunggu, jangan tunggu disuruh gitu, nggak usah. Jadi inisiator aja. Bekerjalah itu, perbuatlah itu seperti kamu melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia gitu. Ya kan? Ya kalau bapaknya udah batu gitu ya. Jadi inisiator dong. Ini Pak Teh. Nah, kan lain dia gitu ya. Jangan jadi orang-orang yang bersifat menunggu. Jadi inisiator. Kemudian kalau misalnya ada tugas hari ini diberikan, ya kadang-kadang kan disuruh mamanya kerja, jangan lupa kerjain tugas gitu. Ini nggak jadi inisiator. Gitu datang PR-nya, kerjakan coba pelan-pelan. Ada yang nggak tahu kayak mama. Jadi nanti gimana PR? Udah siap mah. Kan mantap gitu. Jadilah inisiator. Jangan bersifat menunggu. Gitu ya adik-adik. Itu. Jadi tema kita hari ini memberikan hal pelajaran bahwa pertama,
Jangan jadi malas bekerja karena Tuhan benci malas. Jangan menggantungkan diri kepada orang lain. Kemudian, apa yang bisa kamu perbuat sendiri. Lakukan sendiri. Dan jangan menunda. Do it now, right now. Dan yang terakhir adalah, jangan menunggu, tapi harus bisa jadi inisiator. Oke? Tuhan memberkati firman ini. Tuhan memberkati kita semua, agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih rajin, lebih bersemangat untuk bekerja. Oke, amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Mengajarkan kami untuk semangat dalam bekerja ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan agar bisa menyingkirkan sifat-sifat kemalasan dalam diri kami. Sehingga kami bisa menjadi pribadi yang lebih sungguh dalam bekerja dan bisa menjadi inisiator dalam hal apapun ya Tuhan. Tuhan berkati firman ini agar bisa bertumbuh dan berbuah dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Inilah doa kami ya Tuhan, kami akan melanjutkan peribadahan kami. Engkau yang berkatinya dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kita kan tadi sudah dengerin firman Tuhan. Nah, waktunya kita mau mengumpulkan persembahan. Mari adik-adik kita kumpulkan persembahan untuk Tuhan yang terbaik ya. Dengan mengangkat lagu pujian kita dengan judul Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Satu dalam doa. Puji syukur Tuhan buat segala limpah karunia yang kuberikan kepada kami. Kami bisa melaksanakan ibadah ini dengan baik ya Tuhan. Berkati firman yang sudah kami terima hari ini bisa bertumbuh dan berbuah dalam hati dan pikiran kami.
Tuhan, kami berdoa hari ini secara khusus buat seluruh adik-adik KKR dimanapun mereka berada. Engkau yang akan berikan mereka kesehatan dan terus menuntun mereka dalam pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga bisa mereka menjadi anak-anak yang baik yang membanggakan orang tua dan negara. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh orang tua KKR, Engkau yang memberikan terus rezeki dan kesehatan dan bisa mencukupi segala kebutuhan dari adik-adik KKR kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk guru KKR kami dan Diego yang sedang melawan penyakit. Tuhan, Engkau yang terus memberikan dia kekuatan, Engkau yang menyertai dia sehingga Engkau juga memberikan kesembuhan kepada dia, Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan juga seluruh kehidupan kami dalam minggu ke depan. Engkau yang terus menyertai dan menjaga kami dalam menjalani kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami jadikan dalam Tuhan Yesus kami doa. Amin. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Guru Emi, Iya Kak, dari tadi kita sudah menaikkan pujian. betul. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Betul sekali. Kita sudah berdoa. Kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Sekarang saatnya kita ayat hafalan. Diambil dari mana ya Kak Emi? Nah, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 6 ayat 6. Ingat ya, Amsal 6 ayat 6 yang isinya, Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. ya, Amsal 6 ayat 6, Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Buat orang tua kami, jangan lupa ya, tuntun anak-anak kita untuk menghafal ayat hafalan dan segera dikirimkan ke grup WhatsApp KKR Batser. Untuk selanjutnya, nanti kakak guru KKR-nya akan upload ke Instagram di bawah ini. Nah, ibadah online kita pada minggu hari ini sudah selesai. Jadi buat adik-adik di rumah harus tetap semangat ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker bila keluar rumah, dan makan makanan bergizi. Ya, jadi ingat ya, harus rajin-rajin cuci tangan dan harus tetap semangat ya. Oke, selamat hari Minggu dan sampai ketemu di ibadah online kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye.